Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur amma ba'du. Yang saya ta'zimkan, yang kami ta'zimkan, yang kita ta'zimkan selaku dosen mata kuliah psikologi pendidikan kita, yaitu Bapak Satria Adimas. Kemudian saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, kemudian selalu jaga kebersihan sehingga kita terhindar daripada wabah yang sedang melanda kita ini, yaitu coronavirus. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Nama saya Muhammad Adli Asiri. Saya di sini akan memandu kalian dalam materi bagaimana sih perbedaan individu antar peserta didik. Baiklah, kita ke pembahasan pertama, yaitu apa sih pengertian individu. Pengertian individu. Di sini dikatakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sudah zaman dahulu, sudah beratus-ratus tahun dulu, manusia itu telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dengan berbagai kondisinya. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens, makhluk yang berbuat atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik atau juga Homo educandum dan seterusnya. Dalam kamus Eckhold dan Sadley disebutkan apa sih individu itu? Individu itu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Kemudian berdasarkan pengertian tadi, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensinya yang dimilikinya dan akan membawa perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikap anak tersebut. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Pada awal kehidupan bayi, seorang bayi mementingkan kebutuhan jasmaninya. Ia belum peduli dengan apa saja yang terdiri di luar darinya. Ia sudah senang bila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi. Dalam perkembangan selanjutnya, maka ia akan mulai mengenal lingkungannya, membutuhkan alat komunikasi, kemudian membutuhkan teman, keamanan, dan seterusnya. Semakin besar anak tersebut, semakin banyak kebutuhan non-fisik dan psikologis yang dibutuhkannya. Nah, begitulah pengertian daripada individu. Kemudian akan dijelaskan lagi bagaimana sih karakteristik daripada seorang individu, akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintoro, salah kelompok 6, yang menjelaskan tentang karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik eksternal atau karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Karakteristik bawaan yaitu karakteristik keturunan yang dimiliki oleh anak sejak lahir, sementara karakteristik eksternal atau karakteristik dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yaitu karakteristik yang banyak dipengaruhi oleh
lingkungan masyarakat, atau faktor-faktor eksternal lainnya di dalam dirinya. Di sini mengenai karakteristik individu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama yaitu karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, berpikir, terus hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua yaitu kemampuan yang berhubungan dengan latar belakang dan sosiokultural. Yang ketiga yaitu karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lainnya. Tujuan pendidikan karakter adalah di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Kemudian yang keempat, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Ada 18 karakter yang harus kita kembangkan pada peserta didik, yaitu yang pertama religius. Seperti yang kita tahu, religius sikap dan perilaku yang patuh kepada agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dan perkataan, tindakan, dan pekerjaan jadi dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, bahasa. Yang keempat yaitu disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima kerja keras, perilaku yang menunjukkan adanya sungguh-sungguh dan dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu peserta didik. Makna perbedaan dan perbedaan individual menurut Lindgren tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Dari pembahasan yang berhubungan dengan individu, terdapat 2 fakta yang menonjol, yaitu 1. Semua dari manusia mempunyai kesamaan dalam pola perkembangannya. Yang kedua, warisan manusia secara biologis dan sosial tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Sedangkan menurut Gary tahun 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Sunarto dan P. Agung Hartono mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini meliputi tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial. Perbedaan sosial yang termasuk itu seperti status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Sedangkan yang ketiga, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Jenis perbedaan lainnya meliputi
Satu, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik organ bicara. Dan yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapat rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Dalam arti, tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Dan yang keenam, yang terakhir, perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sisi ekonomi, sosial, kultural amat penting yang artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Dan adapun perbedaan individu peserta didik juga dapat dikategorikan menurut jenjang usia secara lebih spesifik. Antara lain perbedaan individu anak usia SD. Perbedaan individu anak usia SD itu meliputi perbedaan pada perkembangan fisik, perbedaan pada perkembangan intelektual, perbedaan pada perkembangan moral, dan setelah itu yang kedua, perbedaan individu orang dewasa. Perbedaan individu orang dewasa ini juga meliputi perbedaan dalam minat. Orang dewasa memiliki banyak minat yang berbeda dan dibagi dalam tiga kategori, yaitu minat pribadi. Yang pertama, minat pribadi. Minat pribadi orang dewasa selalu menyangkut kehidupan seseorang tertentu, seperti penampilan, pakaian dan perhiasan, uang, dan agama. Yang kedua, minat rekreasional. Istilah rekreasi diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran psikologis sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami kerusakan psikologis. Yang ketiga, minat sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan aktivitas sosial orang dewasa adalah sebagai meliputi mobilitas sosial, status sosial, lamanya tinggal dalam suatu kelompok masyarakat, kelas sosialnya, lingkungan, jenis kelamin, umur kematangan seksual, urutan kelahiran, keanggotaan dari tempat ibadah, dan kepribadian. B. Kecakapan. Kecakapan orang dewasa yang satu dengan yang lain berbeda. Orang dewasa yang tampak dapat bertindak secara cepat, tepat, dan dengan mudah lazim disebut orang cakap. Dalam istilah psikologis, orang tersebut disebut sebagai orang yang berperilaku intelijen. Yang setelah itu, perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu seperti kecerdasan, bakat, keadaan jasmani, penyesuaian sosial dan emosional, keadaan keluarga, dan prestasi. Ya baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari perbedaan individu peserta didik. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.